2. Untuk memulai, tak perlu menunggu sampai kau temukan jati dirimu. Siapa kita? Sosok impian kita. Berkarya, kenali dirimu. Jika aku menunggu sampai menemukan diriku sebelum berkarya, sekarang aku pasti masih duduk merenungkan itu. Menurut pengalamanku, ketika membuat sesuatu dan melakukan tugaslah kita mengenali diri masing-masing. Kamu pasti siap, ayo mulai berkarya. Mungkin kamu takut memulai, itu wajar. Ada gejala yang makin menjadi dalam diri orang-orang terpelajar. Namanya impostor syndrome. Definisi klinisnya adalah fenomena psikologis ketika orang meragukan kemampuannya sendiri. Artinya, kamu merasa diri penipu, bekerja asal-asalan, tidak mengerti apa yang sebenarnya kamu lakukan. Asal tahu saja, semua orang pun begitu. Tanyalah orang-orang yang bekerja di dunia kreatif. Mereka pasti terus terang bahwa mereka tidak tahu dari mana asal-muasal ide hebat. Pokoknya mereka melakukan hal-hal yang disukai setiap hari. Pura-puralah sampai berhasil. Pernah dengar dramaturgi? Istilah rumit ini dicantumkan William Shakespeare Price dalam dramanya As You Like It sekitar 400 tahun silam. Dunia hanyalah panggung sandiwara. Pria dan wanita pemain semata. Ada kalanya beraksi dan ada kalanya diam. Kadang satu orang memainkan banyak peran. Ungkapan lainnya, pura-puralah sampai berhasil. Aku suka kalimat ini. Ada dua cara mencernanya. 1. Pura-puralah sudah mencapai sesuatu. Pura-puralah sampai kamu sukses. Sampai semua orang memandangmu sesuai harapan. Atau 2. Pura-puralah membuat sesuatu sampai kamu betul-betul menghasilkan sesuatu. Aku suka keduanya. Pertama, kamu berlaku sesuai pekerjaan idaman, bukan yang dijalani. Kedua, kamu harus memulai karya yang diinginkan. Aku juga suka sekali buku Just Kinds karya musisi Patti Smith. Ceritanya tentang dua orang teman yang ingin menjadi seniman dan pindah ke New York. Tahu cara mereka belajar dari seniman? Pura-pura dulu, lalu jadi sungguhan, kata Glenn O'Brien. Naskah, properti, panggung. Mereka menyamar jadi seniman. Dalam adegan favoritku yang dijadikan judul buku itu, Patti Smith dan temannya, fotografer Robert Mapplethorpe, berdandan ala Gypsy Bohemia lalu pergi ke Washington Square Park. Semua orang nongkrong di sana. Pasangan turis lansia melongo melihat mereka. Si istri berkata kepada suaminya, "Oh, potret mereka. Sepertinya mereka seniman." "Tak usah," tampik suaminya. "Mereka cuma anak-anak." Intinya, dunia hanyalah panggung. Karyamu adalah pertunjukan teaternya. Panggungnya adalah studiomu, mejamu, atau ruang kerjamu. Kostumnya adalah bajumu, celana lukismu, jas dan kemejamu, atau topi aneh yang membantumu berpikir. Propertinya bahan-bahanmu, peralatanmu, dan perangkatmu. Naskahnya tak lain adalah waktu. 1 jam di sini, 1 jam di sana, semua akan berjalan seiring berjalannya waktu. Pura-puralah sampai berhasil. Mulai meniru. Tak ada yang lahir dengan gaya atau suara khas. Begitu keluar dari rahim, kita belum punya jati diri. Awalnya, kita belajar dengan pura-pura menjadi panutan kita. Kita belajar dengan meniru. Meniru yang dimaksud adalah berlatih, bukan plagiat. Plagiarisme artinya mengklaim karya orang lain. Meniru berarti mengutak-atik, seperti montir yang membongkar mobil untuk mencari tahu cara kerja mesinnya. Mulailah meniru yang kamu suka. Tiru, 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 tiru. Suatu saat kamu akan menemukan dirimu sendiri, kata Yohji Yamamoto.
Tangan manusia tidak mampu meniru dengan sempurna. Kita belajar menulis dengan meniru abjad. Musisi belajar bermusik dengan latihan tangga nada. Pelukis belajar dengan menciptakan gambar-gambar indah. Ingat, bahkan The Beatles awalnya adalah cover band, grup yang menyajikan lagu penyanyi lain. Paul McCartney berkata, "Kugabungkan Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis, and Elvis. Kami semua melakukannya." McCartney dan mitranya John Lennon menjadi salah satu tim penulis lagu terhebat dalam sejarah. Namun, seingat McCartney, mereka menulis lagu sendiri dengan alasan agar band-band lain tidak memainkan lagu yang sama dengan mereka. Seperti kata Salvador Dali, yang tidak mau meniru apapun tak akan menghasilkan apa-apa. Pertama, temukan siapa yang akan kamu tiru. Kedua, temukan apa yang akan ditiru. Menemukan orang yang akan ditiru itu mudah. Cari orang-orang yang kamu sukai dan idolakan untuk memberimu inspirasi. Penulis lagu Nick Lowe berkata, "Kita mulai dengan menulis ulang daftar panutanmu. Jangan hanya mencuri dari salah satunya. Curilah dan semua nama yang ada di daftar." Penulis Wilson Mizner mengatakan, "Jika kamu meniru dari satu penulis, itu namanya plagiat. Jika meniru dari banyak penulis, namanya riset." Pernah ku dengar kartunis Gary Panther berkata, "Kalau satu saja yang mempengaruhimu, semua akan menyebutmu penerus seseorang, siapapun itu. Tapi kalau panutanmu 100 orang, siapapun akan mengatakan kamu sungguh orisinal." Proses meniru memang agak rumit. Jangan hanya mencuri gaya, curi pemikiran di baliknya. Jangan hanya kelihatan seperti panutanmu, samakan juga cara pandangmu. Alasan meniru panutanmu dan gaya mereka adalah mungkin saja kamu bisa menyelami jalan pikiran mereka. Itulah yang sebenarnya kamu inginkan. Memahami cara mereka memandang dunia. Kalau kamu meniru karya seseorang di permukaan saja, tanpa mengerti latar belakangnya, karyamu hanyalah tiruan murahan. Meniru bukan menyanjung. Curilah ide dari kami, gabungkan dengan ciri khasmu. Maka kau akan menemukan dirimu sendiri. Begitulah prosesnya. Suatu hari, kelak ada yang mencuri ide darimu, kata Francis Ford Coppola. Suatu saat, kamu harus berlatih dari meniru ke melebur. Mengekor berarti meniru. Melebur terjadi ketika peniruan berlanjut. Mereka membuka jalan pada dirimu sendiri. Tak ada gerakan yang baru. Bila bola basket Kobe Bryant mengetahui bahwa semua gerakannya di lapangan dicuri dari menonton rekaman para idolanya. Namun, ketika Bryant mencuri banyak gerakan itu, dia sadar tak bisa menirukan 100% karena bentuk tubuhnya berbeda dengan para idola tadi. Ia harus mengadaptasi lalu menciptakan gerakan sendiri. Conan O'Brien pernah membahas tentang para komedian yang berusaha melebur dengan panutan mereka, tetapi gagal. Kemudian menciptakan gaya sendiri. Johnny Carson hendak meniru Jack Benny, tetapi akhirnya tetap jadi Johnny Carson. David Letterman mengekor Johnny Carson, tetapi tetap jadi diri sendiri. Conan O'Brien pun hendak meniru David Letterman, tetapi ia tak jadi siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Curian bagus vs curian buruk. Curian bagus terhormat, curian buruk tanpa etika. Curian bagus memahami, curian buruk tahu sepintas. Curian bagus curi dari banyak, curian buruk curi dari satu. Curian bagus cantumkan sumber, curian buruk plagiat. Curian bagus ubah, curian buruk kontek. Curian bagus padukan,
Curian buruk, ambil mentah-mentah. Sudah kucuri semua gerakan ini dari semua pemain hebat. Ku ingin mereka bangga, karena banyak sekali yang kupelajari dari mereka. Semua demi permainan basket, bukan kepentinganku saja, kata Kobe Bryant. Mengutip ucapan O'Brien, kegagalan kita mencapai yang dianggap ideal. Itu akhirnya membentuk diri dan menghasilkan keunikan. Syukurlah. Kekurangan manusia yang menyenangkan adalah kita tidak mampu meniru dengan sempurna. Kegagalan kita meniru panutan adalah saatnya menemukan diri sendiri. Begitulah kita berproses. Oleh karena itu, tiru panutanmu. Pelajari letak kegagalanmu. Apa yang membuatmu berbeda, itulah yang harus kamu asah dan ubah jadi karya sendiri. Pendeknya, mengekor panutan terus-menerus tak akan membuat mereka tersanjung. Yang benar, ubah karya mereka menjadi sesuatu yang khas dirimu. Warnai dunia dengan kreasimu yang tak bisa dilakukan orang lain.